Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai translasi dan refleksi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dilatasi. Dilatasi itu artinya adalah perbesaran, ya. Transformasi yang mengubah ukuran suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuknya. Jadi hanya mengubah ukurannya, itu dilatasi. Untuk untuk bentuknya dia tetap. Oke, dilatasi ditentukan oleh pusat dilatasi dan faktor dilatasinya. Ya, ditentukan oleh dilatasi itu ditentukan oleh pusat dilatasi dan faktor dilatasi atau skala. Atau faktor skalanya. Ya, jadi sekali lagi diingat bahwa dilatasi itu hanya mengubah ukuran. Ini mengubah ukuran ya. Mengubah ukuran bisa memperbesar atau memperkecil tapi tidak mengubah bentuk. Tidak mengubah bentuk. Ya, tidak mengubah bentuk. Oke, tidak mengubah bentuk. Oke, nah, dilatasi dengan pusat O 0,0 faktor skala K, ditulisnya seperti ini. Memiliki bayangan P aksen, X aksen, Y aksen. Jadi P ketika X, Y kita dilatasikan terhadap pusat 0,0 dengan faktor skalanya itu K, ini akan menghasilkan P aksen, X aksen, Y aksen. Ya. X aksen, Y aksen. Lah, X aksen dan Y aksen ini ngitungnya adalah di sini. Sama dengan K0, 0K, dengan K itu adalah faktor skalanya dikalikan titik asalnya X, Y. Ya, ini untuk penghitungan bayangan dilatasinya. Atau bisa kita ubah seperti ini juga. P X, Y jika didilatasikan terhadap 0,0 dengan faktor skala K, itu nanti hasilnya adalah KX dengan KY. Ya, jadi dengan faktor skalanya K. Jadi dia diperbesar atau diperkecil sesuai dengan faktor skalanya. Contoh. Ada titik 2,5 kita dilatasikan terhadap pusat 0,0 dengan skalanya 8. Maka ini akan menjadi K ini kan berarti 8 dikali titik asalnya adalah 2, 8 dikali 5, sehingga nanti hasilnya itu adalah 16,40. Ya, jadi 2,5 jika didilatasikan terhadap 0,0 dengan faktor skala 8, dia akan menghasilkan bayangannya adalah 16,40. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Itu mengenai dilatasi. Nah, sekarang dilatasi dengan pusat A, B. Pusat A, B dengan faktor skalanya adalah K. Jadi ada titik A, X, Y kita dilatasikan terhadap titik pusatnya adalah A, B dengan faktor skalanya K. Nanti dia akan menghasilkan K X min A ditambah A,
K kali Y min B ditambah B. Ini hasilnya. Atau kalau kita tuliskan secara matriks, X aksen Y aksen itu adalah K0 0K. Di sini adalah X min A. Di sini adalah Y min B. Kemudian ini hasil kalinya ditambah pusatnya A, B. Ini kalau secara hitungan matriks. Contoh. Titik A 1,3 kita dilatasikan terhadap pusatnya adalah 2,5 dengan skalanya 4. Maka hasilnya di sini adalah X aksen, Y aksennya berapa? Nah, kita hitung di sini X aksen, Y aksen. Kita masukkan langsung boleh. Pakai yang ini boleh, K kali X min A ditambah A. Ini K kali Y min B ditambah B. Nah, K itu kan faktor skala. Faktor skalanya 4. X min A. X itu berarti titik asalnya 1 dikurangi A itu berarti titik pusatnya 2 ditambah A nya 2. Ini 4, 3 dikurangi 5 ditambahkan 5. Oke, kita hitung hasilnya. 4 dikali min 1 ditambah 2. Di sini 4 dikali min 2 ditambah 5. Oke, kita hitung di sini ya. 4 kali min 1 berarti min 4 tambah 2. Ini berarti min 8 tambah 5. Maka hasilnya adalah negatif 2, negatif 3. Oke, jadi ketemunya ketika A 1,3 itu kita dilatasikan terhadap pusat 2,5 dengan faktor skalanya 4. Hasilnya adalah negatif 2, negatif 3. Oke, begini ya. Itu penjelasan kita mengenai dilatasi. Itu dulu untuk penjelasan kita mengenai dilatasi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti kalian tulis ulang, dipahami materinya, dan latihan soalnya dikerjakan. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.